Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kami yang kami muliakan, para muhibbin, para pecinta ziarah, para pecinta orang-orang sholih. Ini adalah halaman depan makam Kanjeng Sunan Pandanaran yang terletak di Kabupaten Klaten. Ini adalah tangga awal jalan menuju makam Sunan Pandanaran yang naik menanjak dengan banyak anak tangga yang kira-kira sampai di atas bukit ini kira-kira mencapai waktu 10 menit dengan jalan kaki. Terasa melelahkan, tetapi karena semangat untuk silaturahim ziarah ke makam Sunan Pandanaran sehingga lelah itu terasa tidak menjadi beban. Kita lihat di sekitar jalan menuju makam Sunan Pandanaran, sebelah kiri dan sebelah kanan kita lihat banyak para pedagang yang menjajakan barang dagangannya, baik itu pernik-pernik ataupun aksesoris, baju-baju dan makanan khas dari Kabupaten Klaten. Nah, ini kita lihat masih menyusuri jalan naik, menyusuri anak tangga menuju makam Sunan Pandanaran. Para muhibbin, pecinta ziarah, pecinta orang sholih, menurut catatan nasab keluarga di Blitar tentang siapa Kanjeng Sunan Pandanaran, bahwa Kanjeng Sunan Pandanaran atau disebut juga Pangeran Sumendi atau disebut juga Pangeran Mangkubumi atau disebut juga Panembahan Ageng Sunan Tembayat adalah putra dari Pangeran Tumapel. Putra dari Pangeran Tumapel, Syekh Kambiah, Pangeran Lamongan, bin Sunan Ampel Dentar, bin Syekh Ibrahim Asmorokondi, bin Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau yang disebut dengan Syekh Jumatil Kubro, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal, bin Sayyid Abdullah Azmat Han, bin Al-Imam Abdul Malik Azmat Han, bin Sayyid Alawi Amil Faqih, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Sayyid Ali Kholik Qasim, bin Sayyid Alawi As-Sani, bin Sayyid Muhammad Sohibus Saumi'ah, bin Sayyid Alawi Awal, bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Sayyid Isa Naqib Ar-Rumi, bin Sayyid Muhammad An-Naqib, bin Sayyid Al-Imam Ali Urodi, bin
Sayyidina Ja'far alaihissalam, Shodiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut catatan nasab keluarga di Blitar ini, bahwa Panembahan Ageng Sunan Tembayat atau Kanjeng Sunan Pandanaran adalah masih keturunan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-20. Menurut beberapa versi yang ada, minimal ada 4 versi, bahwa Sunan Bayat punya nama lain Pangeran Mangkubumi atau Susuhunan Tembayat atau Sunan Pandanaran yang kedua. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat cerita-cerita lisan ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo. Makam beliau Kanjeng Sunan Pandanaran adalah terletak di perbukitan atau dikenal Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, yang masih ramai diziarahi oleh para peziarah hingga sekarang. Itu ya, Mbah. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini, Sunan Pandanaran, dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak pada abad ke-16. Diceritakan dalam beberapa versi bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang yang waktu itu sebagai Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang yang kedua. Alkisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar, tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu, maka Sultan Demak Bintoro ketika itu mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijogo dari Katilangu Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati, namun yang jelas pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Lalu Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah oleh Sultan Demak Bintoro ataupun atas kemauan sendiri, karena ini sumber-sumber saling berbeda versi. Didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Sela Gringging dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat tersebut.
Lalu ia menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Para muhibin, inilah jalan menuju makam utama, melewati beberapa gapura, ya. Gapura yang kita lihat bangunannya seperti seperti candi-candi, ya, seperti candi-candi, bangunan-bangunan kuno. Kita lihat di sepanjang jalan menuju makam utama ini banyak makam-makam yang lain yang tentu makam masyarakat di sekitar itu ataupun makam keluarga, kami tidak begitu mengetahui. Ini ada gapura lagi, gapura yang kedua. Kita lihat banyak para peziarah yang sudah selesai berzikir, berdoa di makam Kanjeng Sunan Pandanaran untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan wasilah karomah Syekh Sunan Pandanaran. Ini ada gapura namanya Pamuncar, ya, gapura Pamuncar. Bukan gapura yang pertama, ya, ini adalah gapura yang kedua kalau tidak salah, gapura Pamuncar. Ini masyarakat baru saja berziarah ke makam Sunan Pandanaran. Ini masih kita menuju makam utama, karena dari puncak tangga menuju makam di daerah yang datar ini, untuk menuju makam masih memerlukan waktu sekitar 5-7 menit. Ini ada catatan-catatan tentang nasab beliau, ya. Tulisannya tulisan Jawa, ya. Sorosilah punika ingkang asli. Nah, inilah keturunan beliau tertulis di catatan ini yang ada di pinggir jalan menuju makam Kanjeng Sunan Pandanaran. Kami bersama teman kami, ini ada Syekh Puji. Setelah kami melaksanakan tugas di Kabupaten Sukoharjo, kami mampir untuk bersilaturahim, berziarah ke makam Sunan Pandanaran. Ini masih menuju ke makam utama. Jalan masih naik tapi tidak terlalu tinggi. Nah, ini sudah masuk ke pintu utama. Nah, masuk pintu utama makam Syekh Sunan Pandanaran. Inilah, ini sudah masuk pintu utama. Kita sudah sampai sebentar lagi ke makam Sunan Pandanaran. Di pintunya di sini tertulis para tamu ziarah kasuhun tenang soho sopan. Para peziarah diminta untuk tenang dan sopan ketika berziarah di makam Kanjeng Sunan Pandanaran.
Ini ada tulisan Jawa yang kami juga tidak begitu paham tentang maknanya, karena ini tulisan Jawa kuno. Ini di sekitar makam utama juga ada makam-makam yang lain. Di kiri dan kanan daripada makam Kanjeng Sunan Pandanaran juga ada makam istri-istri beliau. Ini di sebelah kanan juga menurut cerita adalah makam istri beliau. Nah, ini adalah makam istri beliau, Nyai Ageng siapa tidak begitu jelas. Nah, inilah makam Sunan Pandanaran. Inilah Syekh Puji, imam ziarah kami, bersiap-siap untuk masuk, dan masuknya agak membungkuk karena pintunya tidak terlalu tinggi. Ini ada tulisan Jawa. Nah, ini ada tulisan Sunan Padang Aran. Nah, ada tulisan Sunan Padang Aran. Ada yang mengatakan Sunan Pandan Arang. Ada yang mengatakan Sunan Pandanaran. Ini Sunan Padang Aran. Di sini ada beberapa yang sedang berzikir di makam Sunan Pandanaran. Terlihat kala itu tidak terlalu ramai. Ini juga ada sebelah kirinya makam yang menurut cerita adalah istri beliau juga. Hari itu tidak terlalu ramai karena memang pada masa pandemi COVID-19. Jadi masyarakat ada sebagian yang lebih baik di rumah daripada keluar. Dikhawatirkan tertular virus COVID-19. Ya, ini siap-siap mau masuk ke makam Sunan Pandanaran. Harus membungkuk karena pintunya tidak terlalu tinggi. Dan suasana di dalam gelap, tidak ada lampu, sehingga tidak begitu jelas. Nah, inilah bangunan makam Sunan Pandanaran yang kita lihat dari luar. Begitu indah ya, karena di puncak bukit Jabal Kat. Terlihat sangat kokoh bangunannya dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ini kita lihat ke bawah di samping makam. Ini ada bangunan-bangunan yang terlihat bangunan lama, bangunan dulu. Terlihat sangat kuat, sangat kokoh, dan ini juga banyak makam-makam di sekitarnya. Ya, para muhibin, semoga kita semua bisa kembali ke ziarah ke makam Sunan Pandanaran untuk berzikir, berdoa di tempat yang insya Allah barokah dengan wasilah karomah waliullah Syekh atau Kanjeng Sunan Pandanaran. Kita